sebuah ruang dialog yang hadir tentang sebuah keyakinan bahwa pendidikan tidak hanya sebatas wacana, tapi ia perlu bersuara, pengalaman, dan realita yang benar-benar terjadi di lapangan. Oleh karena itu, di ruang bicara ini, kita tidak mencari siapa yang benar, tapi kita mencari sudut pandang, mencari makna, dan mencari cara agar proses pembelajaran bisa lebih manusiawi dan bermakna. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada fasilitator hebat kita ya, yang sudah mendampingi dari awal sejak IN1 sampai dengan saat ini. Ya, saya juga ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para penonton yang sudah daftar dari kemarin ya, yang sudah sold out Pak. Itu Bapak dan Ibu perlu diketahui ya, kita menjual 5.000 tiket dan terjual habis dalam 2 detik. Seperti biasa, saya hari ini Yuliani Taufik mencoba tetap tenang meskipun sebenarnya takut ugal-ugalan, tapi insya Allah akan memandu talk show di sesi kita hari ini. Ya, di ruang bicara ini seperti biasa ya, saya akan mengajak Bapak dan Ibu guru di sini semuanya untuk berbincang-bincang santai tapi jernih ya, untuk membahas terkait dinamika yang sebenarnya terjadi di ruang-ruang kelas kita. Dan tentu saja di sesi ini saya juga tidak mau kesepian sendirian ya. Saya akan mengundang narasumber yang sudah daftar sejak 15 tahun yang lalu ya. Baik, langsung saja, mungkin narasumbernya sudah deg-degan, sudah gak sabar pengen sudah dipanggil. Kita ada 2 orang narasumber. Narasumber kita yang pertama itu ada juara guru berprestasi tingkat Kabupaten Bogor di Olimpiade Guru Nasional untuk mata pelajaran sosiologi, di mana beliau juga praktisi Steven dan talent mapping, terus praktisi parenting dan pendidikan, dan juga pendiri sekolah ibu. Kasih tepuk tangan untuk narasumber kita, Ibu Dwi Adi. Ya, selanjutnya selamat datang Ibu. Jangan deg-degan Ibu ya. Baik, selanjutnya masih ada 1 orang narasumber lagi yang gak kalah hebatnya. Ada sama juara Olimpiade Guru Nasional untuk mata pelajaran geografi tingkat Kota Bandung ya. Beliau juga selain menjadi guru aktif sebagai penulis buku ya, penulis artikel, dan juga sekarang aktif mendapatkan lisensi buku, katanya tidur juga tetap dibayar gitu ya. Mendapatkan lisensi buku karena beliau juga salah seorang kasih quality control dari Ganesha Operasional Pusat ya. Pokoknya dia itu banyak banget prestasinya, gak bisa saya sebutin satu-satu. Langsung saja kita panggilkan Bapak Rudy Hartono. Ya, selamat datang nih Bu Dwi dan Pak Rudy. Jangan deg-degan ya, ini saya menjadi deg-degan ini ya. Baiklah, langsung saja ya. Oke, hari ini Bapak dan Ibu kita sudah kedatangan narasumber yang hebat tentunya, yang bisa berbagi inspirasi ya buat kita tentang bagaimana nih caranya mengajar ya, tentang strategi ya Bapak. Seperti yang kita tahu mungkin di SMA IT Al-Kahfi kita sudah langganan ya Bu ya, sudah langganan juara Olimpiade. SMA Al-Azhar juga mau nyalip nih ya sepertinya jadi juara Olimpiade juga, karena memang Pak Rudy ini juga salah satu pembimbing Olimpiade Nasional yang sudah terkenal se-Kabupaten Bogor ya kalau di bidang geografi. Baik, langsung saja mungkin ya, karena hari ini kita akan membahas tentang strategi Bapak dan Ibu, strategi terkait pembelajaran mendalam ya. Oke, baik, langsung saja mungkin ya, karena kita membahas tentang pembelajaran mendalam, dan tadi seperti yang sudah kita sebut, pembelajaran mendalam itu hanya sesuatu hal yang baru ya. Kita dipaksakan untuk ngerti, untuk bisa paham, dan harus langsung diterapkan, padahal mungkin kebijakannya pun masih perlu diolah lebih dalam lagi gitu ya. Baik, menurut Bapak dan Ibu, kan tadi sudah tahu ya pembelajaran mendalam itu. Nah, menurut Bapak dan Ibu sendiri, pembelajaran mendalam itu apa sih sebenarnya? Boleh siapa, Pak Rudy dulu atau Ibu dulu? Nggak boleh rebutan, boleh sweet, boleh. Tadi pertanyaannya, apa itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam atau deep learning ini
bagi saya adalah sesuatu yang menarik, yang menyenangkan, karena memang bukan sebuah kurikulum baru, tapi sebuah pendekatan di mana anak-anak belajar sesuatu lebih berkesadaran, ya, dengan prinsipnya kesadaran, bermakna dan mengembirakan, sehingga anak-anak itu benar-benar sadar untuk apa dia belajar dan dengan cara yang membahagiakan dari mereka. Oke, menurut Pak sendiri nih, deep learning atau pembelajaran mendalam itu apa sih Pak? Ya, kalau menurut saya sih dilihat dari arti katanya ya, PM, pembelajaran mendalam, deep learning. Pembelajaran, learning, deep itu ya dalam. Tentunya harus ada dampak. Tidak hanya anak itu tahu, tapi memahami, satu lagi adalah bermakna, berkesadaran. Sehingga ketika selama ini dalam ranah kurikulum, anak itu harus paham, tapi ternyata ketika disodorkan ke hal dunia nyata malah ngeblank. Padahal selama ini ibaratnya kita membuat karya tulis ya, sudah dipraktikkan tiap hari gimana cara nanam, gimana cara makan, gimana cara berinteraksi sosial. Sudah fasih itu materinya, tapi ternyata praktiknya itu malah tidak ada. Nah, di sini dengan pendekatan pembelajaran mendalam tentunya ya tadi berkemaknaan, bermakna. Jadi praktik dalam pedagogi harus nyampe, dan praktik bagi siswa dalam dunia nyatanya pun harus ada, seperti itu. Terima kasih. Baik, nah berarti deep learning itu bukan sesuatu hal yang baru ya Bapak dan Ibu ya, tapi memang pendekatan yang mungkin sebenarnya lebih cocok untuk diterapkan di generasi yang sekarang mungkin ya Bapak dan Ibu. Tapi kadang nih saat memang kita ada stigma bahwa ganti menteri, ganti kebijakan gitu ya, ganti menteri, ganti kurikulum. Nah sementara kita guru nih di lapangan kadang nowadays sih apalagi ya ini, begitupun halnya dengan murid-muridnya nih. Tugasnya pasti banyak, ini pasti banyak, kita segala macam itu kan sudah ada di mindset kita. Nah sebenarnya apa sih bedanya dari yang lama gitu ya, misalnya kurikulum yang lama, pendekatan yang lama dengan pendekatan deep learning ini? Apa bedanya pendekatan yang sekarang dengan yang sebelumnya ya? Kalau ditanya apakah ini memang menambah pekerjaan guru, jelas pasti menambah ya. Kita sudah terbiasa dengan pola yang lama, berubah dengan kurikulum baru, berubah lagi sekarang walaupun katanya bukan kurikulum baru, tapi tetap membawa banyak perubahan. Bedanya apa? Kalau yang saya perhatikan setelah mengikuti berbagai pelatihan, kemudian juga mengikuti sosialisasi dari Pak Menteri, ternyata pada pembelajaran mendalam ini kita berfokus pada proses. Bagaimana kita tidak lagi mengejar ke materi itu harus tersampaikan segera, tapi seberapa anak itu bisa paham secara mendalam mengenai satu mata pelajaran, mengenai satu materi, mengenai satu ilmu, sehingga mereka juga bisa mengaplikasikan ilmu yang didapatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah inilah tadi ya BBM, berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Wow, keren. Selanjutnya nih Pak Rudi, pertanyaannya beda nih ya. Nah Pak Rudi sendiri kan sudah menerapkan pembelajaran mendalam ya mungkin di sekolahnya sebagai wakasek kurikulum juga. Nah kira-kira tantangan apa sih Pak yang paling berat yang Bapak rasakan gitu saat menerapkan kurikulum ini? Baik. Ya, terkait pembelajaran mendalam ini, adaptasinya gitu ya Bapak Ibu. Selama ini saya mengajar dari tahun 2007, lama di Bandung dengan bahasa halus, kemudian pindah hijrah ke Bogor, Sundana kudu tege gitu ya. Sehingga ada pembeda, setidaknya ketika di Bandung itu kelihatan gerak-gerik guru itu kalau misalkan tidak sesuai dengan dominannya halus dari bahasanya pun, sehingga tantangan ketika era dulu itu kan masih kurikulum itu KBK, kemudian baru 2013 itu K13, apalagi saat itu tempat saya menghonor itu adalah piloting project itu si sekolah itu untuk contoh sekolah lain yang belum dijadikan ranah kurikulum tersebut, sehingga lebih awal. Kemudian ketika pindah ke Bogor dengan sangat luar biasanya, tiba-tiba baru juga setahun suruh jadi pembina OSIS. Saya tidak merokok, nyarekan budak, kumaha carana tah nu ngarokok dicarekan, bahkan ada anak yang mabuk gitu Bu ya. Nah saat itu belum ada fasih yang disebut dengan undang-undang
kalau menurut saya dalam ranah geografi, anak ini tidak disiplin. Ayo kita ke gunung, karena ekstrovert itu anak. Nanti sampai ke gunung, lucuan saya itu tinggalin, ngeping ke handap gitu ya, nyampe nggak ke bawah. Ketika nyasar sudah ada ketentuan. Nah, pakem tersebut sebagai ketentuan tapi dijaga oleh guru. Nah, begitupun ketika di dalam kelas dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi gaptek ya. Tidak hanya rekan-rekan yang bukan satu bidang, dalam satu bidang pun termasuk saya sebagai pelaksananya dalam melakukan pembelajaran mendalam itu. Di sisi lain gitu ya, anak harus pertama ada assessment sebelum, sedang, proses ya, setelah refleksi. Tapi di sisi lain terbentur dengan apakah media, apakah sarana prasarana, sehingga di sini kembali ketika kita di depan ini bicara tentang strategi apa yang digunakan. Nah, berarti tentunya pertama itu adalah pedagogiknya. Nah, kemudian nanti yang lainnya itu adalah pendukung. Apakah teman sejawat, apakah tentang istilahnya kalau kita outing kelas dengan dibantu oleh pihak lain gitu ya. Sebagai intinya belajar itu tidak hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas. Terus terkait pedagogi ini tak lepas ketika tadi ranahnya kita itu harus berkesadaran dalam persepsi yang sampai kita lupa bahwa apa yang disampaikan itu harus punya makna dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Alhamdulillahnya kalau basic kami yang ranahnya geografi itu bisa dipraktikkan ya Bapak Ibu, tentang ketahanan pangan, tentang apa yang kita gunakan, mau itu lampu hingga kita tempat duduk itu kan sebagai objek geografi. Sehingga itu sangat kontekstual ketika belajar. Nah, sangat miris sekali ketika rekan-rekan sesama geografi tidak bisa berkembang gitu. Harusnya lebih motekar, harus lebih kreatif lagi dalam mengaplikasikan tentang pembelajaran mendalam ini. Selanjutnya nih tadi Bu Dwi sendiri tadi menyampaikan bahwa pembelajaran mendalam itu harus bermakna, berkesadaran dan menggembirakan. Nah, kira-kira nih menurut Ibu model pembelajaran apa sih yang bisa atau mungkin paling tepat digunakan di pembelajaran Ibu mungkin ya berbasis pengalaman Ibu yang bisa digunakan agar bisa menciptakan semua itu? Ya, model pembelajaran apa yang paling menarik gitu ya, yang paling tepat untuk digunakan? Mungkin mohon izin dijawab, bukan dalam pelajaran saya ya. Jadi ketika ditanya apa yang paling tepat, mungkin akan relatif karena semua model pembelajaran itu sangat baik ketika kita bisa menggunakan dengan tepat gitu. Nah, ada satu momen ketika Pak Menteri meluncurkan pertama kali untuk publik yang mensosialisasikan untuk publik, ada satu cerita yang membuat saya sangat saya belum pernah kayak gitu. Jadi Pak Menteri cerita yang paling penting adalah ketika kita menerapkan pembelajaran mendalam ini, kita memahami bagaimana situasi murid. Beliau bercerita di Surabaya waktu pilot project itu mereka merencanakan pembelajaran bahasa Inggris. Nah, apa materi yang akan disampaikan? Jadi materi yang disampaikan tidak sekedar apa yang ada di buku atau di teks-teks biasa gitu ya. Itu berbasis mereka mengamati dulu apa masalah yang paling besar dialami oleh para murid di sana. Waktu itu konteksnya SMA. Nah, ketika diamati, ternyata di Surabaya itu rata-rata para ayahnya nggak ada karena pelaut, kayak gitu. Nah, ayahnya nggak ada karena pelaut, sehingga ada ruang kosong untuk pendidikan ayah ini. Materi pembelajaran bahasa Inggris disusun berdasarkan temuan tersebut. Jadi semua materinya, semua diskusi, teks dan lain-lain diarahkan bagaimana mereka menghargai, menghormati dan mencintai ayah. Sehingga pada saat diterapkan itu terlihat gitu, ada anak-anak yang menangis ya, terharu dengan pengorbanan ayah, ada yang semakin tumbuh rasa cintanya. Dan buat saya, Masya Allah, ini keren sekali gitu ya. Saya pribadi belum pernah mengamati temuan apa secara umum yang terjadi pada anak-anak didik saya kayak gitu, kemudian merancang pembelajaran yang sungguh-sungguh. Maka kalau ditanya model pembelajaran apa yang tepat, adalah model pembelajaran yang benar-benar kita amati dari temuan kita di lapangan. Berarti setiap sekolah mungkin berbeda ya Bu ya, gitu, antara satu sekolah dengan sekolah lain, bahkan jangan kan satu beda sekolah, bahkan beda kelas pun mungkin
model yang digunakannya akan berbeda mungkin ya, Iya, sesuai betul. dengan karakteristiknya. Baik, selanjutnya untuk Pak Rudi, saya akan ganti pertanyaan karena Pak Rudi barusan lihat contekannya. Nah, tadi kan disampaikan bahwa ada perbedaan antara karakteristik di setiap kelas ya. Bahkan di dalam satu kelas pun kan karakteristik muridnya berbeda nih Pak ya. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh guru untuk mengakomodir perbedaan itu supaya semua murid merasa bahwa itu tuh bermakna, berkesan dan menyenangkan gitu. Oke, baik. Sesuai dengan pengalaman ya Bu Lil, dalam mengawali kegiatan pembelajaran itu ada tes modalitas kami lakukan untuk mendeteksi gaya belajar diantaranya. Jadi anak yang kinestetik itu siapa nih? Yang visual siapa nih? Kemudian yang audio itu siapa? Sehingga nanti di dalam pelaksanaannya itu diantaranya apakah memberikan materi atau menarik tugas pun disesuaikan. Bahkan guru dalam mengajar itu memberi, kalau saya ada karakter untuk deskripsi itu dengan spidol warna hitam, judul warna biru, tentang garis itu warna merah gitu. Sehingga anak yang visual terbantukan. Walaupun yang kinestetik itu mengganggu, kadang sudah di depan juga, Pak itu apa gitu ya. Nah, tapi ya ini tentang keredeman anak ya. Jadi diawali dengan tes modalitas. Sehingga ibaratnya kalau kita dalam membaca Al-Quran itu pro 1 belum tuntas ya, jangan dulu ke 3 gitu. Nah seperti itu. Nah itu diantaranya strategi pertama. Masih banyak Banyak, tapi biar penasaran lanjut pertanyaan. Mungkin kalau misalnya masih banyak nanti kita berharap diundang di podcast berikutnya ya. Atau enggak mungkin abis ini kita langsung buka channel YouTube ya Bapak. Ya baik, tadi berbicara tentang diferensiasi mungkin ya Bu ya, keragaman guru, keragaman murid. Nah itu juga menjadi salah satu modal ya yang sebenarnya jadi tantangan dan juga salah satu modal. Nah yang mau saya tanyakan nih Bu, kira-kira nih sekarang kan masih orang-orang masih bingung ya di bulan itu harus ngapain dan gimana. Nah kira-kira langkah apa sih Bu yang bisa kita lakukan sebagai guru dulu ya, mungkin sebagai guru untuk membuat sebuah pengalaman yang menyenangkan tadi untuk murid. Nah untuk diri kita sendiri pun sebagai guru apa sih harus kita lakukan gitu. Jadi jangan dulu mikirin muridnya, mikirin juga mentalitas gurunya ya, karena kita gak boleh mental down gitu kan ya. Kita juga sebagai guru harus bermakna juga dan berkesadaran juga, jangan sampai menyenangkan murid tapi gurunya tidak menyenangkan. Jadi langkahnya menurut Ibu harus bagaimana? Iya, betul sekali ya Bu. Kita keluar berkesadaran, bermakna, menggembirakan buat murid. Apakah gurunya berkesadaran juga ngajar kayak gitu? Atau jangan-jangan sekedar melaksanakan tuntutan? Apa yang harus dilakukan pertama? Buat kita mungkin open mind, ya, mengubah pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh. Bahwa yang namanya hidup, yang namanya masyarakat, yang namanya ilmu selalu dinamis berkembang. Maka kita juga harus siap berubah, siap selalu belajar, dan nggak boleh berhenti belajar kayak gitu. Jadi kalau yang pertama ya open mind. Berarti harus merubah dulu mindset mungkin ya Bu. Betul sekali. Karena semuanya tuh berawal dari mindset. Kita mau Ya, betul. mengikuti perkembangan zaman atau mau tetap di situ-situ aja. Karena sejatinya siapapun manusia yang bisa bertahan adalah mereka yang senantiasa bisa mengikuti perubahan mungkin gitu ya. Iya, betul. Oke. Baik, selanjutnya pertanyaan untuk Pak Rudi nih. Pak Rudi itu kan super sibuk ya tadi ya, sebagai penulis artikel, penulis buku, tugas tambahan di Ganesha Operasional dan juga di Al-Azhar sebagai wakasek kurikulum. Nah, gimana caranya sih Bapak sendiri untuk manajemen waktu nih Pak, supaya secara pribadi kita bisa mengikuti perkembangan diri dan juga kita pun tidak lupa bahwa kita pun adalah seorang guru. Baik, terima kasih. Ya, jadi kunci awalnya itu adalah praktik. Jadi sebagai praktisi. Kemudian ketika melakukan tugas atau melaksanakan tugas itu dengan moto aya waktu kerjakeun, teu aya waktu paksakeun kerjakeun. Luar biasa. Nah, tapi jangan sampai sembrono ketika memaksakan ayo ngajar dengan dasar growth mindset. Kita itu harus ada bertumbuh gitu. Jangan tomo, jangan tiba-tiba so iya gitu ngajar padahal salah konsep. Tentunya kita harus didasari dengan basic gitu. Basic yang benar, terus ikut pelatihan ya. Kemudian juga kita ya tadi open terhadap pembaruan gitu. Di antaranya tentang senioritas itu jangan digunakan karena kita bisa belajar dari siapapun, baik itu yang ibaratnya bukan bagian dari ranah pendidik gitu ya, bisa dari
di luar sana, bagus kalau misalkan kita banyak memberikan wawasan, tapi kita juga dengarkan apa yang disampaikan, karena lebih baik yang keluar itu dari ayam tapi telur kan, dibandingkan dari orang tapi untuk menjelek-jelekin gitu. Nah seperti itu diantaranya. Dan satu lagi, bentar, ya, soalnya ini ada yang harus disampaikan. Diantaranya ketika memantik anak itu agar fokus, diantaranya, oh iya, ketergantungan terhadap guru diantaranya ya. Kapan Pak nggak diajar lagi? Pak, kok tadi setengah sih? Ayo lanjutkan, tuntaskan itu. Nah diantaranya dengan ada rasa penasaran itu, ke kitanya kan menjadi wah gitu ya. Berarti kami itu sangat dirindukan. Nah diantaranya ketika kita misalkan kamu jangan ini ya, atau kamu buat ini ya, jadi dibuat contohnya dulu sehingga kita itu sebagai apa istilahnya role modelnya gitu ya, menjadi contohnya. Nah diantaranya ketika misalkan tugas sekarang apa nih yang tidak memberatkan, gimana kalau kelompok ya, oke Pak bikin artikel kan Bapak misalkan praktisi, bikin artikel gimana gitu, oke silakan. Nah Pak ini anak OSIS ingin punya produk gimana gitu, oke silakan buat buku, diantaranya seperti itu. Nah sehingga kalau misalkan di kurikulum Merdeka itu ada kolaborasi, berintegrasi dengan teman-teman pengajar yang lain, itu sangat terbuka. Nah jangan sampai ini dalam satu bidang terlalu membebani tugas itu ya, sehingga bisa untuk tugas mata lain. Itu diantaranya. Berarti tadi manajemen waktunya apa prinsipnya? Mun aya waktu kerjakeun, teu aya waktu paksakeun. Kalau saya penting edankeun gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, pokoknya mah edankeun, gaskeun lillahi ta'ala kumaha kayak hasil namanya. Oke, baik, karena keterbatasan waktu nih ya, mungkin sebelumnya saya pengen satu kata deh gitu kan. Satu kata untuk harapan untuk pendidikan di Indonesia apa sih? Mikir dulu. Oh, oke, boleh 3 kata nih. Satu kalimat atau ya, jangan satu paragraf. Untuk pendidikan di Indonesia nih, harapan Bapak dan Ibu boleh. Siapa dulu yang mau jawab? Gak usah rebutan, pertanyaannya sama. Satu kata ya. Satu kalimat ya. Jadi harapan saya untuk guru maupun murid adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Oke, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kalau di sini apa nih? Semua ini intinya berkualitas. Berkualitas. Wah, luar biasa nih ya narasumber kita, harapannya banyak. Kayaknya setengah jam itu kita nggak cukup karena sebenarnya ini ada 80 pertanyaan yang sudah saya susun, tapi sayang sekali ya. Makanya oleh karena itu Bapak dan Ibu jangan lupa untuk like, love, and subscribe YouTube kita. Tapi sayang sekali YouTube-nya belum dibuat ya. Jadi nanti kalau sudah dibuat kita akan bagikan linknya ya. Jangan lupa, pokoknya nanti akan banyak obrolan-obrolan seru kita. Ya, baik Bapak dan Ibu narasumber, terima kasih sudah hadir hari ini, sudah berbagi pengalaman, ya sudah berbagi sudut pandang yang mudah-mudahan bisa membuka insight baru nih untuk guru-guru bahwa kita pun bisa loh berprestasi, tidak hanya menjadi guru tapi di luar sekolah pun kita masih bisa untuk menjadi guru-guru hebat. Mudah-mudahan kita ketularan ya jadi juara Olimpiade Guru Nasional. Sayangnya saat itu saya tidak daftar karena kalau daftar belum tentu menang. Oke, baik. Dari obrolan hari ini kita belajar bahwa strategi pembelajaran itu bukan hanya sekedar metode atau model saja, tetapi tentang bagaimana kita bisa memanusiakan proses belajar. Ya, tentang bagaimana setiap suara, baik itu suara dari guru ataupun murid, memiliki tempat untuk tumbuh. Ya. Saya Yuliani Taufik pamit undur diri, dan seperti yang selalu saya yakini bahwa ruang bicara karena pendidikan butuh suara, bukan sekedar wacana. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.